iman, kenikmatan Islam, juga kenikmatan sehat, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu sholat maghrib dan berjamaah. Semoga sholat maghrib yang kita lakukan juga ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada suri badan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah maghrib masih malam yang berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kegiatan taklim rutin setiap malam Ahad, dan sudah hadir guru kita Ustaz Ahmad Habib yang akan menyampaikan taklimnya pada malam hari ini. Mari kita awali taklim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempat kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Malam ini kita akan membahas satu kewajiban dalam aturan syariat Islam, di mana kewajiban ini jika dijalankan dengan sebaik-baiknya maka akan menjamin kondisi masyarakat kaum muslimin dalam keadaan baik. Kenapa begitu banyak peristiwa-peristiwa yang bisa kita sebut sebagai kecerobohan, sebagai ketergesa-gesaan? Karena begitu banyak kaum muslimin yang tidak memahami kewajiban dalam ayat ini, yaitu kewajiban tabayyun. Apa itu tabayyun? Tabayyun itu meneliti, mencari tahu kebenaran suatu berita. Dalam ayat ini disebutkan sumber beritanya datang dari orang fasik. Kita harus cermat memahami ayat Quran, karena setiap kriteria yang disebut itu akan membatasi. Jika suatu berita datang dari orang yang terpercaya, kewajiban tabayyun itu tidak ada. Tapi kalau berita datang dari orang fasik, maka kewajiban tabayyun ini sangat penting. Maka dari ayat ini para ulama kita menyebut dalam ilmu riwayat hadis orang-orang yang disebut majhulul hal, orang yang tidak diketahui kualitasnya. Orang-orang yang tidak diketahui kualitasnya disebut majhulul hal. Itu juga kalau dia ngomong sesuatu berita, sebaiknya tahan sampai kita tahu kebenaran apa yang dia sampaikan. Karena sangat mungkin orang yang misterius ini, majhulul hal ini, adalah orang yang kategori fasik dan ingin berbuat kerusakan di tengah masyarakat. Maka dalam ilmu periwayatan hadis, syarat-syarat seorang perawi sangat ketat, luar biasa. Orang-orang yang disebut majhulul hal tidak diterima riwayatnya. Ya. Kita tidak membahas tentang ayat ini berkaitan riwayat hadis. Yang akan kita bahas adalah bagaimana menerapkan ayat ini, surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 dalam tatanan masyarakat. Mari kita ikuti memahami ayat ini dari awal ayat. Awal ayat
dengan kalimat panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam Al-Quran ada 80 lebih ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu, dan setiap ayat yang diawali panggilan ini menunjukkan betapa pentingnya perkara setelahnya. Ya, kalau perkara wajib, betapa pentingnya kewajiban ini, gitu ya. Jadi setiap ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu menunjukkan betapa pentingnya. Kalau larangan, berarti larangan ini betul-betul sangat merusak kalau sampai dikerjakan, ya. Intinya setiap panggilan ya ayyuhalladzina amanu adalah ada kepentingan yang sangat tinggi, ada kalimat setelahnya. Nah, setelah Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, lanjutannya adalah in ja'akum fasiqun, jika datang kepada kalian seorang fasik, binaba'in, membawa satu berita. Ya, jika datang pada kalian seorang fasik, binaba'in, membawa satu berita. Naba dengan khobar itu berbeda. Ya, kita dalam Al-Quran mengenal ada surah An-Naba. Naba itu berita besar, bukan berita sepele. Ya, maka nabi itu boleh dibaca nabiun atau nabiyun, artinya sama, pembawa naba. Nabiyun, nabiun pakai hamzah itu boleh. Nabiun dari kata naba adalah seorang pembawa berita besar, bukan berita kecil. Makanya datangnya Rasulullah membawa berita besar sangat banyak dan membuat geger. Yang mengingkari sangat banyak. Nah, ada orang fasik membawa naba, membawa berita besar, membawa berita penting. Fatabayyanu, cari kebenaran. Tabayyun dari kata al-bayan, ya, masternya al-bayan atau tabyin, tabayyun, semua sama, yaitu cari kejelasannya. Cari kejelasan dari berita tersebut. Kenapa disebut fasik? Ya, karena orang fasik inilah yang dikhawatirkan membawa berita buruk, lalu masyarakat akan jadi kacau. Sampai diingatkan, ketika kita tidak tabayyun, ketika orang-orang beriman tidak tabayyun suatu berita yang penting, berita besar, dikhawatirkan kalian orang beriman mencelakai suatu kaum, ya. Kemudian setelah masalah jadi jelas, kalian menyesal. Kenapa kita terburu-buru berbuat seperti ini? Kenapa kita tidak memperjelas beritanya? Nah, ada asbabun nuzul ayat ini. Yang paling terkenal asbabun nuzulnya disebut oleh Imam Ibnu Katsir. Itu seorang sahabat Nabi yang diperintahkan oleh Rasulullah mengambil zakat dari suatu kaum. Entah apa yang terjadi di tengah perjalanan, utusan ini mundur pulang, lapor ke Nabi, wahai Nabi, kaum yang aku datangi itu menolak membayar zakat, mereka murtad, mereka begini-begini. Loh, Nabi sampai murka dan menyiapkan apa? Orang-orang suatu kaum yang membangkang membayar zakat, memang hukumnya murtad dan bisa atau boleh diperangi. Nabi sempat menyiapkan pasukan untuk memerangi itu. Tetapi Rasulullah memang pemimpin yang hebat. Itu belum terjadi, ibaratnya baru bersiap-siap. Ayatnya belum turun. Nabi sudah punya inisiatif memerintahkan kepada Khalid bin Walid, datangi kaum itu dengan cara rahasia, samar-samar datangi. Kalau memang mereka murtad, berarti berhak diperangi. Tapi kalau tidak, laporkan padaku apa yang ada. Khalid bin Walid datang ke kaum itu, terdengar azan, terdengar sholat, sangat baik masyarakatnya. Bahkan ketika didatangi langsung, setelah didatangi secara samar, menyamar, lalu terus terang, ternyata mereka menyambut Khalid bin Walid dengan sangat baik. Kami akan membayar zakat. Mana utusan Rasulullah yang akan mengambilnya?
yang ternyata orangnya tadi malah pulang. Akhirnya Khalid bin Walid menyampaikan berita yang sebenarnya ke Nabi, ya, dan turunlah ayat ini, surah Al-Hujurat ayat 11. Artinya apa? Kaum itu selamat, tidak jadi diserang dengan pasukan. Kenapa? Rasulullah adalah manusia yang memang selalu dibimbing oleh Allah yang mengutusnya, ya, tidak berbuat secara gegabah, padahal ayatnya belum turun. Tapi peristiwa ini menjadi background turunnya surah Al-Hujurat ayat 11 ini, ya. Oh maaf, ayat 6 ya, ayat 6. Ayat 6. Saya salah sebut ayat 6. Nah, jadi akhirnya peristiwa pada masa Nabi itu menjadi patokan kita hari ini. Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat yang bersifat kalimatnya umum. Ya ayyuhalladzina amanu umum. Orang fasik juga umum, setiap zaman ada orang fasik. Berita penting juga setiap masa ada. Kaidahnya dalam ilmu tafsir, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, kalau kita ingin mengambil hukum dari suatu ayat, jangan terfokus pada asbabun nuzulnya saja, tapi perhatikan kata-kata redaksinya adalah kalimat yang umum semua, bisa terjadi di setiap zaman. Artinya ayat ini, surah Al-Hujurat ayat 6 ini wajib diterapkan di setiap zaman. Seperti kita hari ini, kaum muslimin wajib memahami ayat ini dan mempunyai sikap tabayyun ketika ada berita-berita yang kira-kira, ketika berita itu dicurigai datang dari orang fasik, stop, jangan ikuti berita itu. Coba umpamanya ada berita yang penting, wah, negara Indonesia kolaps, pemerintahan hancur, udah nggak ada gini, sekarang kita bebas ngapain aja, mau ambil milik orang, jarah ini jarah bebas, ayo cepat. Mungkin nggak orang membuat berita kayak gitu, ya? Negara sudah nggak ada yang memerintah, gini, ayo kita bebas ngambil apa saja, punya siapa aja, ayo. Lalu terjadilah katakanlah penjarahan, dan itu di 98 tragedinya luar biasa. Itu tidak terjadi secara otomatis atau bahasa sekarang organik gitu ya. Ada aktor-aktor yang menggerakkan massa untuk kesana kemari, untuk berbuat sesuatu yang nekat sekali. Dan beberapa hari yang lalu itu terjadi lagi. Bagaimana mungkin ya, dalam hukum Islam kepemilikan pribadi kayak rumah pribadi itu wilayah privat yang luar biasa, ya. Kalau seseorang dengan sengaja menjarahnya, menghancurkannya, masya Allah, ya. Termasuk juga fasilitas umum. Fasilitas umum tidak boleh seenaknya, ini milik umum kita hancurkan saja, ya jelas tidak boleh, ya. Ketika ada orang mengajak seperti itu, lalu lihat kualitas kaum muslimin seperti apa. Kalau kualitas kaum muslimin tidak memahami ayat ini, betapa pentingnya tabayyun. Kalau ada berita yang ngajak seperti itu, stop, tabayyun, berhenti dulu. Jangan asal ikut, jangan asal ramai, ayo. Kalau bareng-bareng tidak ada masalah katanya. Oh ini begini, wow, alasan apa saja bisa dibuat. Ya, ini perintah tabayyun dalam ayat ini, betapa hari ini sangat penting disampaikan di kaum muslimin agar mereka ngerti hukum syariat Islam dari Allah ini bukan hanya penting masalah sholat, zakat, puasa, itu penting pasti, tapi menata masyarakat itu juga sangat penting. Supaya jangan dianggap alah syariat Islam itu cuma ilmu fikih, cuma ilmu gini-gini. Jangan dikira syariat Islam ilmu sosialnya juga ada. Bagaimana menata masyarakat, interaksi satu sama lain itu juga ada. Ya,
Ini kalau sampai kesempurnaan hukum Allah ini tidak dipahami, tidak dihayati kaum muslimin, seakan-akan orang hidup bermasyarakat itu ya suka-suka aja, ya, seperti nggak ada aturan yang mengatur mereka. Seandainya negara nggak punya aturan ini, seandainya nih kita orang beriman sudah ribuan tahun baca ayat ini, harusnya paham, ya. Ya kalau di negara, level negara ada ujaran kebencian lah, UITE apa segala macam itu ya, itu mungkin bagus untuk meredam. Tapi jauh sebelum itu umat Islam punya pedoman Al-Quran, wajib tabayyun. Ini yang harus benar-benar Masya Allah, kenapa masyarakat kaum muslimin terhadap pedomannya sendiri tidak menjadikannya sebagai sikap hidup, ya. Karena kalau orang begitu gampang ikut sana ikut sini, ya, gerombol sana gerombol sini, ramai ikut, jarah ikut, la haula wala quwata illa billah, ya. Ini menunjukkan kualitas yang memang rendah. Saya masih yakin orang-orang yang menjarah itu sekian persen adalah kaum muslimin, bukan? Pelakunya kira-kira orang Islam, bukan? Sangat mungkin, ya kan? Tapi kaum muslimin yang level apa? Yang kelas awam, yang jauh dari ilmu, yang mungkin alasan mereka apa? Oh, kami lapar, kami begini lah. Ini berbahaya. Kalau orang hanya alasan lapar, alasan miskin, jadi bisa menjarah, ya udah habislah kita bermasyarakat, ya. Aturan itu oleh Allah dalam syariat Islam ini, semua perkara penting ada aturannya, ya. Menerima berita itu kan seperti perkara sederhana. Coba kita dengar orang ngomong ini, orang ngomong itu, terus itu kan seperti perkara yang sepele sekali. Tetapi kalau berita itu berita penting, berita besar yang membawa orang fasik, nih tabayyun itu wajib, ya. Bukan berarti setiap kita dengar berita harus tabayyun, enggak. Lihat redaksi ayatnya, yang membawa berita orang fasik, ya, isi beritanya juga perkara besar penting, itu wajib tabayyun, ya, mencari kejelasan berita itu. Jangan sampai seseorang berbuat ceroboh karena tidak tabayyun, akhirnya menyesal atas perbuatan yang dia lakukan. Nah, sebelum ayat ini turun, ada peristiwa di surah An-Nur. Nah, ini tadi yang saya ingat ayat 11 di surah An-Nur rupanya. Yang tadi salah ingat. Surah An-Nur mulai ayat 11. Ada peristiwa luar biasa. Karena kewajiban tabayyun belum turun ayatnya, maka terjadilah peristiwa yang mengguncangkan kaum muslimin pada masa Nabi. Ya, surah An-Nur dan surah Al-Hujurat itu jaraknya cukup jauh. Surah An-Nur ini turun kira-kiranya di tahun 5 Hijriah. Al-Hujurat itu perkiraan waktu turunnya di tahun 9 Hijriah setelah Fatu Makkah. Ya. Tapi walaupun belum ada kewajiban tabayyun, dalam peristiwa surah An-Nur ini sudah ada sinyal-sinyalnya bahwa seorang mukmin wajib menjaga perasaannya. Maksudnya apa? Husnuzon, jangan sampai gampang berburuk sangka. Kalau gampang berburuk sangka juga akan jatuh pada keburukan. Kita ikuti kisahnya. Surah An-Nur ayat 11. Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu juga.
tersiar berita bohong yang sangat heboh pada masa Nabi. Yang menyebarkan berita bohong itu ya orang-orang beriman juga. Emang siapa? Orang internal juga, ya. Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu, tersiarnya berita bohong itu buruk bagimu. Sebaliknya itu baik bagimu. Tersiarnya berita bohong ini ada background peristiwa luar biasa, yaitu ketika Rasulullah SAW pulang dari suatu peperangan, yang bersama rombongan saat itu adalah Aisyah, istri Rasulullah Aisyah. Ada satu peristiwa di mana Aisyah itu namanya haudat, sekedup yang di atas onta itu, ya. Jadi ada yang ngangkatnya ditaruh di atas onta lalu jalan gitu. Ada rumah-rumahan kecil. Nah, itu ketika mereka pulang rombongan ini, ada sekelompok sahabat yang bertugas menjaga Aisyah ini, ya. Kalau Aisyah pengen turun berarti sekedupnya diturunkan, kalau mau berangkat dinaikkan gitu. Nah, suatu ketika sekedup sedang turun, itu Aisyah juga turun. Ada hajat tertentu yang beliau inginkan, ya. Pertama ya kayak orang hajat pada umumnya. Yang kedua, setelah rombongan itu berangkat, rupanya Aisyah belum datang. Kenapa? Kalungnya jatuh, ada yang mengatakan putus riwayatnya. Nah, kenapa orang-orang yang mengangkat ini nggak tahu kalau itu kosong? Kata Aisyah, saat itu kebanyakan wanita tubuhnya kecil, ringan, ya, termasuk Aisyah juga, ya, kurus gitu, ya. Jadi ketika itu diangkat ke atas onta, orang-orang nggak tahu kalau ternyata itu sekedupnya kosong. Berangkat itu rombongan, Aisyah ketinggalan, ditunggu-tunggu nggak balik juga ternyata, ya. Aisyah cuma berharap mungkin saja orang-orang itu paham aku nggak di dalam, kali aja balik. Ternyata nggak balik-balik. Sampai Aisyah duduk tertidur. Nah, rombongan itu kan kadang nggak satu kelompok tuh, ya. Ada yang belakangan datang gitu. Ada seorang sahabat Nabi yang tertinggal melewati tempat Aisyah di situ. Ketemu, kaget istri Rasulullah, ya. Lalu dipersilahkan Aisyah naik ontaknya, namanya Sofwan, ya. Lalu Sofwan ini bukan bonceng-boncengan berdua gitu, enggak, tapi memegang tali ontaknya, dituntun gitu. Yang naik cuma satu orang, yaitu Aisyah. Begitu sudah dekat Madinah, apa yang terjadi kaum muslimin melihat pemandangan itu? Kok bisa-bisanya istri Rasulullah tidak di sekedupnya, kok malah datang di ontanya Sofwan, dituntun Sofwan. Ini nggak boncengan loh, Pak. Kalau boncengan kira-kira isunya gimana? Lebih parah lagi gitu, ya. Itu adabnya, ya. Makanya Bapak kalau ketemu orang di jalan jangan, Bu, bonceng Bu, jangan. nanti bahaya itu. Beritanya bisa macam-macam kan. Masa Bu naik Bu, saya tuntun motor saya gitu. Nah, ini tersiar berita saat itu langsung, apalagi orang-orang munafik yang namanya bin Salul ini, Masya Allah, paling semangat nyebar berita itu, Aisyah selingkuh, Aisyah selingkuh. Wah, itu perjalanan, itu safarnya safar perang gitu, ya. Aisyah pulang dari itu sakit, ya, namanya orang habis pergian jauh, ya, badan gak enak segala macam. Rasulullah kalau menengok ke rumahnya Aisyah cuma bertanya begini, bagaimana kabarmu? Setelah ngucapin salam, bagaimana kabarmu? Ya, sakit, jawab sakit, tapi cuma nanya sebentar, nggak duduk, pergi lagi. Karena berita selingkuhnya Aisyah sudah sampai ke telinga Rasulullah. Awalnya Aisyah belum tahu, kenapa Rasulullah cuek banget. Padahal apa? Aisyah kondisinya sakit. Ini ada kalimat penting dari Aisyah begini.
saya memahami sekali karakter Nabi. Kalau aku sakit, perhatian beliau makin intensif, makin bagus. Menyayangiku itu makin bagus, karena Rasulullah sangat mencintai Aisyah. Lah ini pas sakit ini, kenapa malah aku sakit kok malah cuek banget, ini bagaimana? Gitu. Nah ini kalau ilmu ini saya sampaikan ke talim ibu-ibu, Bu, ada ilmu Bu dari Aisyah Bu. Kalau ibu pengen tahu suami ibu sayang apa enggak, pas ibu sakit aja. Kalau makin perhatian berarti suami bagus, cinta sayang. Tapi kalau suami malah cuek, istri sakit pergi mulu ke pos ronda kemana, malah sebel gitu, hati-hati Bu ya. Itu tanda-tanda suami tidak. Karena memang begitu seharusnya ya. Orang makin sakit makin diperhatikan. Lah ini tidak, karena apa? Nabi ada kecewanya, terpengaruh dengan berita tersebut. Dan dikatakan dalam sejarah ini banyak di Sahih Muslim, Bukhari juga ada, hampir sebulan lebih wahyu tidak turun. Jadi kondisi gonjang-ganjing berita seperti itu, wahyu tidak turun. Nabi juga tidak mengetahui perkara yang gaib, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, tidak tahu. Dan beliau terpengaruh dengan berita tersebut. Karena sikap Nabi yang kurang nyaman itu, Aisyah akhirnya minta izin ke Nabi, ingin tinggal di rumah orang tuanya sampai berita menjadi jelas. Ya, Nabi mengizinkan. Hari demi hari Aisyah hanya nangis terus. Ya, nggak ada kecuali nangis. Kenapa? Karena begitu rupa. Ya, beritanya sangat buruk ya. Tadi ayat tentang tabayun belum ada juga. Yang ada apa? Hanya menunggu kapan waktunya ada wahyu dari Allah turun yang menjelaskan kondisi Aisyah ini. Nah, turunnya surah An-Nur mulai ayat 11 sampai banyak ayat, sampai beberapa ayat, itulah yang mengungkap peristiwa ini, ya, yaitu orang-orang yang membawa berita bohong adalah di kalangan kalian sendiri, bukan dari orang lain. Kenapa Allah berfirman, jangan kau kira ini buruk, ini malah baik. Musibah seberat itu Allah katakan ini malah baik. Maksudnya apa? Hikmahnya. Siapa-siapa yang begitu semangat larut dalam berita ini, siapa yang menahan diri tidak ikut-ikutan, disitulah kualitas orang beriman terbelah, kelihatan tersaring gitu ya. Ini yang dalam kondisi husnuzon, ini yang ikut-ikutan berita. Adapun orang yang mengambil berita, peran paling besar nyebar-nyebarin beritanya, dia yang akan mendapat azab yang sangat berat dari Allah Ta'ala, yaitu tadi ya, bin Salul lah, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 12. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri, padahal itu yang terkena isu istri Rasulullah. Kenapa tidak berbaik sangka dulu? Kenapa malah ikut-ikutan nyebarin? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata ini adalah berita bohong yang nyata, ya, sudah jelas istri Rasulullah, masa iya sih ya sampai berbuat zina begitu. Bismillah. Ya. Kemudian ayat berikutnya, mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Tuduhan zina itu kalau tidak mendatangkan 4 saksi, itu namanya tuduhan palsu. Orang-orang yang menuduh itu malah yang dihukum dalam syariat Islam dicambuk 80 kali kalau dia menuduh toh tidak bisa mendatangkan 4 saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut.
Mereka itu adalah para pendusta dalam pandangan Allah. Ya. Kemudian ayat berikutnya, seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang sangat berat disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Itu menyakiti Rasulullah. Kalau bukan karena Allah mengampuni dosa itu, wah, kayak apa azab yang mereka terima. Ayat berikutnya, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun tentangnya. Ya, jadi asal orang ngomong sebarin, orang mau sebarin. Ini zaman dulu dari mulut ke mulut. Kalau zaman sekarang pakai apa? Asal dapat berita apa? Share. Berita apa? Share. Hati-hati nih. Ini tercela orang-orang yang gampang share begini nih. Karena tidak apa? Tidak ngecek dulu isinya apa. Dan kamu menganggap remeh. Dikiranya ngomong-ngomong gitu remeh. Padahal dalam pandangan Allah itu masalah yang sangat besar. Lihat objeknya siapa dong? Oh, yang jadi sasaran adalah istri Rasulullah. Nah, ayat berikutnya, mengapa ketika mendengar berita bohong itu kamu tidak berkata, tidak pantas bagi kita membicarakan ini, Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Tidak pantas orang mukmin bergosip-gosip, nggak pantas, ya. Tapi tadi ayat ini turun, peristiwa ini ada, kewajiban tabayyun belum turun ayatnya. Ya. Ayat berikutnya, Allah memperingatkan kalian agar jangan kembali mengulang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang yang mukmin. Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Kemudian pada ayat yang ke-19, ini ada suatu fakta namanya. Fakta di suatu masyarakat selalu ada orang yang seperti ini. Dijelaskan dalam ayat 19 surah An-Nur. Innalladzina yuhibbuna antasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang akan tersiarnya berita bohong. Ada sekelompok masyarakat, sekelompok ini menjadi penyakit dalam masyarakat itu. Kenapa? Penyakit ini senengnya kalau ada fahisyah. Fahisyah itu perbuatan keji. Perbuatan keji yang terjadi dalam peristiwa ini itu tersebarnya berita selingkuhnya Aisyah tadi. Tetapi ayat ini fahisyah berlaku umum. Apapun perbuatan keji tersebar di masyarakat, itu ada orang-orang yang sangat semangat menyebarkannya. Yuhibbuna antasyi'al fahishatu fil ladzina amanu. Ada sekelompok orang yang hobinya, kesenangannya kalau fahisyah, perbuatan keji itu tersebar di kalangan kaum muslimin. Emang provokator berarti. Ini ayat tentang provokator ya, ini yang jelasin. Di tengah masyarakat yang baik, masyarakat yang berakhlakul karimah, dia nggak suka. Kalau masyarakat tenang, tentram, damai, ya makmur, adil, nggak seneng orang ini. Kenapa? Dia akan mencari keuntungan di tengah-tengah kerusuhan-kerusuhan seperti itu. Maka dia bisa menciptakannya di masyarakat yang tenang. Dia ciptakan fahisyah. Apa ancaman dari Allah? Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang punya hobi seperti ini, Allah sediakan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Perhatikan nih, ya. Orang yang punya hobi begitu, hati-hati. Tersebar keburukan di mana-mana, dia malah seneng. Hati-hati.
Orang ini diancam, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sekarang kita lihat diri kita masing-masing. Peristiwa yang hangat kemarin. Begitu kan banyak orang mempunyai pembenaran. Salah siapa sombong, mamerin kekayaan gini, pantas aja dijarah. Berarti kalau kita nonton videonya, hati kita itu seneng apa sedih apa gimana responnya, Pak? Campur-campur. Harusnya sedih ya. Ada manusia sesadis itu melakukan penjarahan separah itu. Tapi ada juga yang seneng. Oh, syukurin lo gitu ada. Banyak yang seneng gitu ya. Mungkin kalau kita nggak diingatkan ayat ini, jangan-jangan pernah ikut seneng juga. Pantaslah mereka dapat itu. Gue ikut seneng, dia dapat balasannya. Apakah itu pantas atau nggak pantas balasannya? Kita nggak berhak seneng sebenarnya. Serius nggak berhak seneng. Kenapa? Itu kemungkaran. Mau dengan alasan apapun, oh salah sendiri dia pamer harta, salah sendiri nyakitin masyarakat, ngomongin tolol segala macam. Oke, dia berdosa, iya. Tapi cara-cara yang buruk itu tidak ada pembenarannya. Serius itu. Kita sudah lihat penjarahan itu di mana-mana. Tapi sampai ke level rumah pribadi, rumah tinggal, baru kali ini apa enggak? Baru kali ini loh, luar biasa. Ya. Ini kalau nggak dihentikan atau nggak ada pemahaman yang benar, kira-kira istana negara dijarah apa nggak nanti lama-lama nih? Hah? Ayo rame-rame dah, jarah aja tuh. Istana katanya tempat buang air besarnya emas katanya ya. Dengar berita nggak? Itu ada dulu beritanya. Wastafelnya lapis emas. Ayo kita ambil lupanya itu. Waduh, masya Allah. Ya. Kita selalu kalau berpedoman ayat Quran akan diungkapin fakta-fakta. Oh rupanya ya, ada kelompok manusia memang hobinya bikin rusak. Kalau kondisi aman tentram dia nggak seneng, ya. Anda baca bolak-balik ini ayat surah An-Nur ayat 19 ini. Masya Allah, kok ada ya di tengah masyarakat orang yang hobinya, sukanya kalau fahisha itu tersebar. Kalau itu tersebar, seneng dia. Atau memang cari keuntungan dia di situ. Nah ini, dan ngerinya orang yang bersikap seperti ini, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Ada azab dunianya, ada azab akhiratnya. Ya, tadi kita boleh nggak senang dengan orang, dengan apa? Oh dia sombong, biar. Tapi pembenaran untuk perbuatan yang tercela begitu nggak boleh sama sekali. Ya, kalau orang dibiarkan penjarahan atas nama keadilan, atas nama apa, sampai rumahnya ditulis milik rakyat katanya, lah kok bisa? Ya. Karena ada kejahatan lain yang lebih besar, rakyat nggak berani bertindak seperti itu ya kan? Banyaklah kasus yang lebih besar, rakyat karena nggak ada yang gerakin, nggak berani berbuat seperti itu. Bagaimana mungkin? Yang ajaib yang Menteri Keuangan kan, itu jam 12 ke sono itu penjarahannya. Benar-benar dipersiapkan, didatangi. Wah, ini boro-boro disebut demo. Ini memang perampokan bersama ya kan? Perampokan. Yang oke lah Anda nggak suka dengan menteri itu semua. Tapi Masya Allah, ini harus kita ingatkan. Ya. Kalau kaum muslimin terus-menerus membuat pembenaran dengan cara begini, lalu pedoman agamanya buat apa? Al-Qur'annya dibuat apa? Mengerikan sekali kalau kualitas-kualitas yang ada ternyata secara umum yang tergambar seperti itu. Ada yang mengatakan ini belum selesai Pak katanya, masih ada yang lebih besar lagi nanti. Wah, macam-macam info-infonya. Kayak yang di Makassar itu ya, yang gedung apa, DPRD ya, itu yang sampai wafatnya terpanggang itu terkunci berarti ya. Ada yang lompat wafat. Wah, kebrutalan itu Masya Allah. Kita sudah melihat 98 sudah sangat mengerikan. Terulang seperti ini ya. Ini berarti memang ada sesuatu yang sakit ya di masyarakat itu, yang ingin merencanakan kekacauan, fahisyah, kekejian seperti itu.
Mudah-mudahan dengan pembahasan singkat ini kita bisalah secara, ya kalau dari mulut ke mulut kebaikan tentu baik ya. Kalau dari mulut ke mulut nyebarin gosip ya tadi, nyebarin berita bohong ya jangan ya. Mari semampu yang kita bisa pahamkan ayat-ayat ini untuk masyarakat luas, bahwa ikut-ikutan seperti itu sangat buruk. Mengambil harta orang lain dengan cara begitu, wah itu kekejian, sangat buruk ya. Jangan bilang dia sombong, dia kaya apa, dapat dari mana, udah stop ya. Karena kalau itu dilanjutkan, kekacauan akan lebih besar lagi. Baik, mudah-mudahan kajian singkat ini bisa diluaskan oleh hadirin sekalian sendiri, karena sifatnya ini memang singkat penjelasannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk materi pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah pelajaran dari materi yang disampaikan untuk kita bisa memakan dan kehidupan kita. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.